Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa yassir li qawli amma ba'd. Yang kami hormati guru kita yang sudah hadir dan kita di Jumat baru, yang kami hormati jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan utama, karena kita berterima syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di qauli alhamdulillahirabbil alamin, di mana di pagi hari ini kita bisa ditakdirkan Allah untuk bisa takarrub kepada Allah dengan menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan mengikuti kajian ilmu. Mudah-mudahan dengan niat karena Allah menjadikan Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya pada diri kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang di sini mendapat syafaat dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang dulu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, ada baca salat salam pada yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi yang pada pagi hari ini menerima Ibroh dari Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan dilanjut dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan doa dan penutup. Baik, untuk mengawali acara yang penuh keberkahan di pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang pada pagi hari ini bertema Ibroh dari keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين الملائكة والصديقين والشهداء والصالحين والأولياء والعلماء العاملين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عنه. شهدوا لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ربي زدني علما وارزقني فهما ورزقا واسعا طيبا وعملا متقبلا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah
Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, guru-guru kita, pun juga orang tua kita dimanapun berada, yang senantiasa kita harapkan barokah ilmu dan doanya. Pun juga semoga beliau dimanapun berada senantiasa dalam lindungan, ampunan dan ridha Allah dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Yang terhormat seluruh kepengurusan Masjid Muhajirin, yang terhormat Ustadzina Al-Mukarrim Ustadz Harun Al-Habib, yang terhormat Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang semoga senantiasa diberkahi Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, belajar bersyukur kepada Allah, bukan bersyukur, belajar atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah amat sangat sayang kepada kita, tak henti-hentinya memberikan nikmat karunia kepada kita, lahiriah maupun batiniah. Kita tidak disuruh menghitung, karena tidak akan mampu menghitung nikmatnya. Semua kalkulator seluruh dunia untuk menghitung nikmatnya Allah, kalkulator mati yang menghitung mati, nikmat terus berjalan. Dan saat ini Allah itu sangat sayang kepada kita. Kita dibangunkan dari relap tidur kita saja itu sudah siapa yang membangunkan kita? Siapa? Istri. Kita kadang-kadang dibangunkan oleh istri yang bangun lahir. Ayo, alarm. Tidak sedikit orang yang bangun membunuh alarm. Siapa yang menghantarkan kita ke sini? Banyak orang yang tidak dihantarkan ke sini. Ada yang sholat subuh tapi tidak berjamaah. Ada yang sholat subuh tidak qobliyah, tidak zikir. Ada yang setelah sholat subuh tidak berdoa. Ada yang tidak subuh, ada yang tidak bangun. Kita lebih seperti ini. Terus bahkan diteruskan dengan taklim, diteruskan dengan sarapan bersama. Babi ayyi ala'i rabbikuma. Tidak ada yang kita banggakan. Kalau kita bangga-banggakan berarti kalau orang bersyukur balakar kufur. Maksudnya membangga-banggakan gimana? Biasanya kalau membangga-banggakan itu membanding-bandingkan yang lain. Dan usah akhirnya mencibir yang lain. Tidak ada yang pantas untuk kita banggakan, kita syukuri. Oleh karenanya di pagi yang indah ini ada untaian kata yang pantas untuk kita ucapkan dari lisan kita, kecuali tahmidiyah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kita oleh Allah dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin.
sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, kelihatannya agak loyo gitu kan. Kayaknya kebanyakan daging ya. Nyate Pak. Nyembelih sapi berapa? 13. 12 36 kambing. Oh gak ada kiriman biasa. Asep Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sesuai dengan tema kita belajar mengibrah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara bahasa, Ibrahim itu dari bahasa Ibrani, yakni Abun dan Rohim. Abun Bapak, Rohim kasih sayang, Bapak yang penuh dengan kasih sayang. Anaknya Ismail. Ismail itu artinya Allah Maha Mendengar. Kalau bahasa Inggrisnya senyum, smile. Kenapa kita harus mengulang-ulang kisah itu? Di dalam Al-Quran Allah tahu, inna fi dzalika la ibratan, inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Karena dalam hal itu ada ibrah, ada pembelajaran, ada pengingat bagi orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Kenapa kita mengulang-ulang seperti itu? Karena Nabi Ibrahim itu keluarganya memiliki uswatun hasanah yang tinggi. 124.000 nabi itu layak patut menjadi suri tauladan dengan bahasa uswatun hasanah. 124.000 nabi. Tetapi yang disestempel oleh Allah dalam Al-Quran yang mempunyai predikat uswatun hasanah 2, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surah Al-Asr. Untuk Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'a. Sungguh ada suri tauladan yang baik bagi kalian dalam jiwa yang besar bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang menyertainya. Itulah dasar kenapa kita mengulang-ulang. Nomor 3, biar kuat dan hidup. Kenapa kita mengulang-ulang terus? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jailani, dzikrus sholihin kafaratun 'anil dzunub wa 'inda dzikris sholihin tanzilu rahmah wa
tahsulul barokah. Menyebut-nyebut orang soleh, para kekasih Allah, apalagi Nabi, kafaratun 'anil dzunub, itu bisa meluluh lantakkan, bisa melebur, bisa menjadi penghapus dosa-dosa. Dan ketika kita menyebut-nyebut semisal Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, atau kekasih Allah yang lain, tanzilur rahmah, turun rahmat Allah. Terus tahsulul barokah, kita akan mendapatkan kebarokah. Jadi dengan menyebut itu, menceritakan itu, selain menjadi ibrah pembelajaran bagi kita, supaya kita itu mendapatkan ampunan Allah, rahmatnya Allah, dan keberkahan Allah lewat kekasihnya yang disebut. Karena kalau kekasihnya yang disebut, maka itu hakikatnya adalah menyebut yang mengasihinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita digolongkan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh. Amin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Apapun makanannya, minumnya, Coca-Cola. aqua saja. Ada saja nih. Kamu sing madem iki jane ya sing anget-anget ngono jane. Wis madem ya. Nabi Ibrahim tadi sudah Gemiku namanya artinya begitu. Nabi Ibrahim itu derajatnya tinggi, langit ketujuh. Kok bisa? Jenengan cek peristiwa Isra Mi'raj itu di langit nomor 7, tapi masih kalah dengan cucunya atau cicitnya Nabi Muhammad, bisa melewati Sidratul Muntaha. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu di langit 7, kok bodoh di wajahnya, kok bodoh, diceritakan oleh malaikat Jibril adalah keturunan Nabi Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali berambut dan berjenggot putih. Nah, itu syukur ya. Ini Nabi Ibrahim. Mungkin suatu saat Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ya aku pengen wibawa. Orang itu pengen wibawa di jalur. Ojo pulang tuh, udah wibawa. Baik, besok katanya Nabi Ibrahim bangun tidur itu, Nabi Ibrahim itu langsung jenggotnya udah putih ini. Rambutnya gede-gede, cing, ya cara-cara yang ada itu, baru, kok putih Jibril, kok putih, kata malaikat Jibril, itulah nanti yang akan dibawa. Dibawa dari mana? Orang itu kalau sudah rambutnya ada putihnya, jenggotnya ada putihnya, berarti dia sudah tua. Kalau sudah tua, dia akan memikirkan Allah, tidak memikirkan yang lain. Ketika dia banyak memikirkan kematian, memikirkan Allah, maka oleh Allah akan diberi wibawa. Berarti orang itu rambutnya putih, jenggotnya putih, itu sudah dekat dengan Allah. Udah jadwal. Maka dia akan menjadi orang yang wibawa. Di dalam hadis Nabi jenengan cek, orang kalau jenggotnya putih, rambutnya putih, satu dosanya setiap hari rontok satu. Semakin banyak yang putih, semakin banyak rontok dosanya. Loh, makanya ojo disemir guys. Penyapa kok disemir-semir rambutmu ben ketokno ben payu rapi meneh ngono. Allahumma sholli ala Muhammad.
duduk di bawahnya jambu yang lagi ngembang berontok kabeh putih. Nabi Ibrahim itu orang yang pertama kali menaruh Hajar Aswad. Pertama kali. Hajar Aswad adalah satu-satunya benda surga yang ada di bumi. Sebagian ulama ada yang mengatakan dua. Satu Hajar Aswad, dua Raudhah. Hajar Aswad Nabi Ibrahim, Raudhah punya baginda Nabi. Makanya disebut Raudhatul Jannah, pertamanan surga. Maka dua benda ini besok akan kembali ke tempatnya, yaitu di surga. Makanya kalau ke Madinah usahakan ke Raudhah, karena itu tanah dari surga. Semoga kita bisa ke sana. Amin. Itu pertama kali itu Nabi Ibrahim yang menaruh itu yang membawa itu adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh kena banjir, terus mau bangun Ka'bah nggak jadi, terus oleh Allah disuruh Hajar Aswad ditaruh di bukit Jabal Qubais. Itu rumah di belakangnya baginda Nabi itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim bangun, maka batu itu, ini tempatnya di dalam bumi, ambil Hajar Aswad itu. Hajar Aswad itu dulu putih, kalau dimasukkan ke air gini, itu ya putih. Nah, sekarang menjadi buram karena dulu dipegang oleh orang-orang kafir, orang-orang yang banyak maksiat, jadi buram pecah. Dan itu yang melaksanakan pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu terkenal dengan sebutan Abul Anbiya, bapaknya Nabi. Kalau Nabi ada Abul Bashar, bapaknya manusia. Nabi Ibrahim disebut bapaknya Nabi. Beliau itu punya istri dua. Ada sebagian mengatakan istrinya 3. Kalau saya setuju 3, karena istri itu seharusnya memang 3. Iswan, istu, dan istri. 2. Dari Siti Sarah itu 13 memiliki keturunan Nabi di Bani Israel. Dari Siti Hajar 2, yaitu di Quraisy, Nabi Ismail dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu orangnya terkenal dengan sebutan Abu Duyuf, orang yang memuliakan tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau memuliakan tamu itu senang banget. Jadi kalau ada tamu itu senang sekali. Kenapa senang? Ini sesuai dengan hadisnya baginda Nabi. Idza dakhala dhaifal qaum, ketika tamu itu masuk di rumahnya sebuah kaum, dakhala bi barakatihi, masuk dengan keberkahan. Wa idza kharaja, ketika tamu itu keluar rumah, ghufira lahu, dosanya penghuni rumah itu diampuni oleh Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu senang ada tamu. Beda dengan kita, ada tamu karep, ada tamu yang karep, ada tamu malah seorang aman ini kopi karo teh ini karo gula rek sing karo aman. Apa mana saya kabeh larang, itu lagi kita. Makanya kita kalau ada tamu itu senang. Sayyidina Umar itu dalam 3 hari
bingung kan? Hanya Nabi ada bauan ketilasan lagi Nabi. Ketilasan gimana? Di rumah itu tidak ada keberkahan ya. Kok sudah ada keberkahan? Tidak ada tamu ya Rasulullah. Sudah 3 hari tidak ada tamu. Belum kita tuh kayak tamu bingung. Apa Dewi Rio yang kayak tamu sopo. Aman. Tidak kelong saja. Saya ini tahu kan tidak ada tamu 3 hari bingung. Jadi kan bingung. Orang order aku. Ayo jadi kan dalam kita kayak tamu bingung. Orang kan duduk Nabi. Ini kalau bingung. Akhirnya Rasulullah menyuruh orang berdaya yang Abu Bakar. Berdaya dan Abu Bakar. Berdaya Abu Bakar seseorang ngomong. Jadi ketembak segitunya soal itu kalau ikhlas mengukhwahkan itu begitu. Nabi Ibrahim itu pelajarannya. Nabi Ibrahim ada tamu itu selalu pernah. Dan ketika dia itu menghormat tamu, tamu 1, kambing 1, tamu 2, kambing 2, tamu 3, kambing 3. Berapa kambing yang di sebelah tergantung berapa jumlah tamu yang datang. Sama dengan kita, tamu 1, mie 1, endok 1. Tamu 2 tetap mie 1, endok 1. Mie ini tambah duduk, wah, endoknya sih kan di loro. Ya Allah, lagi mikir. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu terkenal dengan orang yang amat sangat dermawan, kaya raya. Kebunnya luas membentang, hewan ternak tak terbilang. Yang menjaga hewannya domba, sapi, onta. Yang menjaga dombanya itu 12.000 anjing terlatih. Bayangkan apa ya? Yang menjaganya tok itu 12.000 anjing terlatih dan dikasih kalung emas jenenge peneng. Kalungnya emas itu anjingnya itu. Kita istri kadang-kadang imitasi malah. Wah ya Allah, kaya banget. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam, ini pelajaran. Setelah melihat kebun, setelah melihat ternaknya, naik ke bukit sambil begini, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Ini Nabi Ibrahim. Lek kita mari tidak dunia dewe, cekrak ini guys. Kirim guys. Ada yang gitu, gampang mana gitu? Ada. Datang orangnya sekarang. Masya Allah. Tuh. Nah. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Turun malaikat Jibril. Menyerupai manusia. Mohon maaf. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Betul? Jenengan mantan Nabi Ibrahim. Iya, Nabi Ibrahim. Boleh bertanya saya? Boleh. Ladang yang luas membentang ini milik siapa? Kata Nabi Ibrahim, milik Allah. Sekarang Allah titipkan padaku. Madu-madu. Hewan yang banyak tak terbilang ini milik siapa? Milik Allah. Cuma sekarang Allah titipkan padaku. Ya, ya. Lagi
kita itu kan merasa miliknya kita sendiri, bukan milik Allah. Makanya kalau kehilangan sedikit saja sudah mikir, karena bukan merasa titipan, tapi kepemilikan. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, boleh aku meminta? Boleh, silakan. Berminta, tapi ada syarat. Makanya ini pelajaran kita tuh sering ya, rumahku, mobilku, uangku, semuanya itu pada titipan. Karena kita merasa memiliki, kalau kehilangan sedikit bingung. Ada terus dalam sholat harta benda itu karena merasa memiliki. Kehilangan sedikit bingung. Ada orang istri dipasarai uang 100 juta, ceklem bu 100 juta, hilang 1 juta. Ini ku bingung, wah, bingung neng wiritan subhanallah, 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 subhanallah. Pikirannya duit 1 juta nih, duit 1 juta nih, duit 1 juta nih, temu, neng di, lesane Allah Akbar, Allah. Neng dia nih, sholat sama neng di situ. Duit 1 juta, hanya kehilangan 1 juta. Bingung itu, tidak diingat yang 99 juta. Kalau dipetok bojone kamu, telung dino seminggu, akhirnya gak temu, istri nangis, ya anak apa tuh bu ketok kok kamu itu sedih, apa aku juga sedih, apa ini aku sedih, sepuro ya. Ini apa? Duit 100 juta itu lo hilang 1 juta ya. Betul nanti uangnya sepuluh ya. Malah bu mau 1 juta dipikir saya ngasih 99 juta. Ini tak tambahin 1 juta. Ditambahin 1 juta. Tambah lagi. Ini apa? Semuanya gak hilang kan 1 siji. Semuanya gak hilang 101 juta. Masya Allah. Kita itu contoh saja. Masya Allah. Ya tapi makanya jangan sampai gampang mengaku-ngaku. Tapi secara administrasi pemerintah manusiawi itu dia aku, omahku. Tapi njorati aja ngomong rumahku, milik Allah, mobilku. Itu hakikatnya diri Allah. Kudu ojo kabeh awake dhewe koyo terok-terok nabi blokir salah. Omahe sapa? Omahe Allah. Mobile sapa? Mobile Allah. Duwe sapa? Duwe Allah. Bojone sapa iku? Digondol bojomu kok. Nah, secara terasi tetap manusiawi, tetap itu kita. Secara kita di atas bukti. Tetapi di dalam hati jangan merasa itu kepemilikan. Itu adalah amanah. Kalau merasa kepemilikan, nanti kalau berkurang itu gentun bingung. Kalau duwe akeh sombong, kalau merasa pemilik. Itu namanya jamaah pelajaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian malaikat Jibril tanya, boleh aku minta? Boleh, tapi ada syarat. Kau baca tasbih 3 kali. Kemudian ini tasbih pertama kali yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril kemudian membaca tasbih Subhanal Malikil Qudus Subuhul Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Ruh ya dewe itu malaikat Jibril kan itu ya. Baca lagi Subhanal Malikil Qudus Subuhul Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Baca lagi Subuhul Qudusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh.
Apa kata malaikat? Kata Nabi Ibrahim, ambil semua kebun dan ternak. ternak. Duh, kok bisa begitu? Kok dikasihkan semuanya? Sekali saja jenengan kan baca 3. Sekali saja baca tasbih. Subhanal malikil qudus subhanal qudus rabbunal malaikatu waruh. Itu tidak sebanding dengan dunia beserta isinya. Apalagi hanya ternak dan kebun sendiri. Apalagi jenengan baca 3 kali. Sekali baca subhanal qudus rabbunal malaikatu waruh, itu dunia beserta isinya. Tak ada apa-apanya. Bayangkan. Karena kita kenapa kok senang berzikir? Ini pikirin dunia ini ya, penggawian ini sampai tidak sedikit orang yang meninggalkan zikirmu berdunia sekolah itu, padahal itu kadang-kadang tidak butuh, nggak seberapa dibanding dengan kita berzikir terus nilainya segitu. Ini tidak masalah akal-akalan. Inilah keimanan. Inilah keimanan. Iman di sini. Bukan logika-logikaan begitu. Nah, kita sering pakai logika, tapi logikanya agak mencret. Nah, mau kita kesempatan seperti ini ibrah pembelajaran. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau kurban setiap tahun domba 3.000, pira Pak Soleh? 3.000. Sapi 1.000, pira Pak Soleh? 1.000. Onta super 300. Onta super 300. Kita untuk jadi korban untuk Nabi Ismail Ibrahim itu loh, domba 3.000 super gede. Kita itu kan domba kambing gede buntute ekor itu. Sapi biar sapi kau gede super 1.000. Onta 300.000, bayangkan. Sampai orang-orang itu kok gede sampai bumot banget, tetap itu beliau itu segitu itu dibanding dengan hewan ternaknya masih sedikit jamaah, masih sedikit kalau dibanding miliknya. Yang jaga saja 12.000, anjing isi jogo itu. Tetapi ayo segitu. Muncul kemudian karena orang-orang umatnya itu takjub maksudnya. Kenapa kamu korban segitu? Keperucut ini. Itu kan diperintah oleh Allah. Apapun yang diperintah oleh Allah, aku akan selalu melaksanakan. Jangankan hanya menyembelih hewan. Andaikan aku punya anak, andaikan aku punya anak, disuruh membelih, tak sembelih. Jadi malaikat, tak catat ini, nadar ini. Makanya hati-hati kalau panjenengan ngomong, dicatat malaikat. Wa ma min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Tidak ada ucapan sing wis metu keperucut, wis metu, kecuali itu ada di dalam genggaman Allah melalui catatan malaikat raqib dan atid. Kalau melaksanakan dengan baik, raqibnya berperan. Kalau itu jelek, atidnya yang berperan. Hati-hati itu. Makanya kalau orang nadar itu harus ada saksinya, biar ada yang mengingatkan. Karena orang itu sering nadar, itu
kalau sudah nadar, sudah jadinya itu dipenuhi oleh Allah, dia itu banyak yang lupa. Makanya suruh mengingatkan. Ya oleh Nabi sekilingno itu Allah dan malaikat. Kalau kita sopo WA ora iso dihapus ora diwaca. Apalagi WA kadang-kadang kuotanya habis, kadang-kadang baterainya habis. Malah di grup kadang-kadang juga tidak ada komen gitu. Ya sesekali komen lah biar tahu kalau kamu itu masih hidup. Ya minimal HP-nya masih hidup loh. Sampai segitu dicatat. Maka setelah sekian tahun diingatkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Itu peristiwa begitu. Menyembelih anaknya berat. Kan dua anak, pengen dua anak, namanya Ismail, dan Ismail itu cerdas, pintar, manut tuh nggak ada orang seperti Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail itu Allah mendengar artinya. Dan Nabi Ismail itu dalam Al-Quran terkenal dengan sebutan Gulamun Halimun. Halim itu santun, taat, manut, bakti kepada Allah dan Rasul. Itu artinya halim. Ada Gulamun Halim. Terkenal anak yang santun, manut, saudara. Ngimpi di kokon belek. Bayangkan. Nah, kita gak usah mikir beli anak lah. Memang kita dengan Nabi beli wedus ada mikir kok kita. Mikir itu kita beli wedus itu mikir. Alasannya gak duit pada beda motor kuat, tuh omah kuat, tuh mobil kuat, ganti HP kuat, tuh perhiasan kuat, tuh wedus yang belas itu gak kuat. Ini kok itu daerah pulau di pasar. Sini ada. Ada kan? Ada yang ngaku. Ada 32. Ini pelajaran ini maksud pulau itu loh. Oh, coba ada. Melewati dulu. Ya coba tanya sebelum tak terus lagi saya tanya. Kita milih mana? Orang yang kurban. Milih mana? Orang yang kurban, panitia kurban, kok makan daging kurban? Coba milih mana di antara tiga kita? Sama. Berkait, saling berkait. Kok milih satu, milih tiga-tiganya? Ini aslinya ini milih yang ketiga, pemakan daging kurban. Cuma supaya tidak kelihatan, akhirnya ngomong ketiga-tiganya. Asli dia ini. Makan daging kurbannya juga. Coba tidak percaya wes kurban tek terus gak dibagi oleh panitia. Cinta ya orang. Gudel orang ini. Hah? Lihat gudel. Kok mau dikatakan tiga-tiganya ya? Aslinya pemakan daging kurban. Cuman gengsinya berotot muda menjadi semuanya. Aku mau teko saya ini. Aku ngaku kok ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Disuruh kebelah. Benar dengan peristiwa tersebut. Orang kalau mau berbuat baik, menyembelih korban itu, jangan bisa apa. Itu bisikan setan. Nabi Ismail itu dulu, Nabi Ibrahim, aku nggak biana, penyembelihan nggak mau dibeleh. Wih kalau bapak mau dilopok. Manusia model apa? Kok nyembelih anaknya model apa? Dibisiki terus kan? Dan itu gak cukup sehari, seminggu, 2 minggu, gak cukup. Waduh, nyembelih itu dibisiki karo setan. Patungan sapi 3.000, jadi emas cakram cukup. Dibisiki 3.000 oleh sapi wedhus, lek wedhus itu 3.500 4.000. Bojomu bojo klambi, wedak, anak ibu tuh ngene, punya mau beleh-beleh ngene iku dibisiki.
pepet, gitu. Akhirnya wis ketika kita anak lahir, ya iso operasi, itu iso bayar, padahal 10 juta ke atas. Ayo, kok di duit itu utang, lu nyampu itu loh. Bisa orang itu untuk anak kita, untuk anak ini sederhana. Bisa anak kawin, acaranya mewah-mewah sampai kita 1 juta. Kalau kurban itu kadang-kadang lumayan aneh itu. Artinya saat orangnya datang, untuk diklu sebenarnya mau untuk bilang diklu lagi. Kalau saya ada Muhammad ini belajar dari jemaah. Lagi itu ya kan iya belum mau ragu. Makanya ada peristiwa melempar itu, dia melempar setan. Ini gak ketok dilempar. Soalnya apa? Kode setan. Kalau saya tadi kabel, saat dilantik, saat itu kabel dicerita hasil, tiga. Pada saya tadi kabel, dulu nggak bilang ngaku, pada saling melempar, dilempar cek, sesama setan jangan sampai yang melempar. Nabi Ibrahim Bismillah, wis tenang, wah hatinya jadi setan kalah, hanya jadi. Setelah plong benar ini sudah mengasah golok itu tidak cukup seminggu ingin landep tenang dan nggak boleh di hadapan hewan. Makanya Kanjeng Nabi itu melarang mengasah golok di depannya hewan yang mau disembelih. Itu kan ada sahabat itu, ada sudah dibeli. Jadi kaki-kaki nomor Kanjeng Nabi, kamu membunuh hewan ini 2 kali. Kamu mau membunuh hewan ini 2 kali. 2 kali gimana Kanjeng Nabi? Jadi kata pertama kamu serang, itu sudah gila-gila. Belum lagi kamu sudah seperti halnya membunuh 2. Tapi tidak cukup seminggu kakak. Setelah plong bener, maka setelah plong mau siap Bismillah. Makanya ketika korban itu jangan, ya Allah, hewan ini dari aku kembalikan padamu. Terimalah ya, hilangkan sifat-sifat kehewanan yang ada dalam dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Hilangkan sifat-sifat kehewanan, rakus, menangnya sendiri, tidak punya malu. Itu kan sifat kehewanan ada dalam diri kita. Menang itu dihilangkan dengan akekah ataupun kurban. Hakikatnya di situ. Makanya kenapa kurban dan akekah tidak boleh dengan uang, harus dengan hewan. Karena hakikatnya adalah menghilangkan sifat kehewanan. Terus ikhlas akhirnya malaikat Jibril mengambil dombanya, putranya Nabi Adam yang dikorbankan. Siapa putranya Nabi Adam yang dikorbankan itu? Yang korban yang diterima Qabil atau Habil? Ayo, Qabil atau Habil? Wis muni Qabil lah mesti bener loh. Mobil kan kalau berdebat toh. Saking bingung muni Qabil, ternyata maksudnya Habil. Muni Habil dari Qabil, wis Qabil. Itu Habil. Setelah disembelih tanya, wahai malaikat, kenapa saya disuruh menyembelih? Kau tidak menyembelih hewan? Kata malaikat Jibril, lagi ya kamu. Apa? Beberapa tahun yang lalu kamu pernah apapun yang
diperintahkan oleh Allah akan engkau laksanakan. Jangankan hanya untuk korban menyembelih hewan. Kalau aku punya anak, itu adalah nadar. Dan nadarmu, omongan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati dalam ngomong. Dan sekarang sudah bisa melaksanakan nadarmu dengan ikhlas. Makanya diganti domba oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya kalau serius dengan orang. Iya, wes mati sebentar aku mau. Banyak hikmah harus kita pelajari dari beliau. Ini belum kepada istrinya, belum kepada anaknya, itu masih satu kita berlanjut. Iya, masih sedikit. Dan ini jadwalnya saya hanya minggu kelima. Jadi kita setahun itu kira minggu kelima kira itu apa? Ya sudah, itu saja jamaah. Mungkin mawon jamaah kalau tahun ini kita tidak bisa haji dengan ritual lempar batu atau jumroh, hendaklah kita melempar, membuang sifat kesombongan, keangkuhan kepada orang lain, sehingga kita bisa memandang penuh belas kasih kepada orang lain, tidak hanya kepada orang muslim mungkin, siapapun. Jangan kau melihat mereka itu seperti itu. Lihatlah bahwasanya yang menciptakan dia dan yang menciptakan kita sama, yaitu Allah. Kalau mau pikir seperti itu, akan tumbuh penuh kasih sayang kepada siapa. Lempar, buang sifat keangkuhan, kesombongan, egoisme yang tinggi, hilangkan. Kalau tahun ini kita tidak bisa kurban dengan menyembelih hewan, sembelihlah sifat iri dengki, sifat rakus kita, sifat malas kita, sembelih hilang. Semoga saudara-saudara kita yang haji oleh Allah sekarang sudah tawaf ifadah, sudah selesai hajinya. Haji itu bisa dilaksanakan hanya 5 hari atau 6 hari. Sudah selesai. Kita doakan semoga oleh Allah diberi kesehatan, pulang dengan selamat, haji mabrur. Amin. Pun kita semoga oleh Allah kita diberi kekuatan keluarga kita, agar kita bisa haji dan umrah sebelum wafat. Yang melaksanakan puasa kemarin semoga diijabah Allah Ta'ala. Yang kurban semoga kurban umat Nabi Muhammad diterima oleh Allah Ta'ala. Semoga tahun depan kita bisa kurban bersama-sama keluarga, satu persatu bisa kurban dengan inayahnya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita bisa mengibrahim baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala washabbihi haqqa qadrihi wa qadaril 'azim. Allahumma ahyina bi hayyatil ulama وأمتنا بموت الشهداء واشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام وآتنا ما آتيت عبادك الصالحين وخير رحمتنا في الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا
والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal Makanan dari saya kita tutup dengan doa masjid bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mengenai kajian yang kita simak dan kita dengarkan bersama-sama dan